bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku memuji namamu ya Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Sobat yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Pendeta Dani Tale dalam acara Covid 5. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Tetapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika hari kemerdekaan telah kami nikmati 75 tahun. Bahkan tetap kami akan berkarya bagi Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami percaya sungguh, kami minta kekuatan daripada Tuhan lewat Roh Kudus. Secara khusus yang mendasari kehidupan kami adalah kebenaran firman-Mu untuk kami melangkah dan berkarya menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan memampukan kami untuk tetap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirman kepada kami Bapa selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-21. Yang berkata, dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Demikianlah firman Tuhan. Sobat yang berbahagia, ada sekelompok paduan suara, saya mengambil contoh, diterbangkan dari Ambon akan menyanyi dalam suatu kebaktian di Jakarta. Mereka diundang paduan suara ini. Sebelumnya sang gembala sidang dari gereja tersebut terpesona melihat performan dan sikap yang luar biasa dari para anggota choir ini. Saat ketika sidang gembala ini, dia berkunjung ke Ambon. Dengan sikap dan kualitas yang mereka miliki, saya tidak heran jika suatu saat mereka akan bernyanyi di hadapan bangsa-bangsa. Ucap sang gembala sidang yang bermaksud mengapresiasi mereka. Kecuali dalam kondisi penilaian atau semacam ujian, kita tidak pernah tahu kapan kehidupan kita diamat-amati atau dinilai oleh orang lain. Inilah yang terjadi pada Ribka ketika hari itu ia berniat membantu seorang hamba yang terlihat kerepotan dengan kawanan untanya. Dalam hati Ribka hanya ada niat untuk menolong. Tetapi rupanya orang yang ditolongnya sedang dalam misi mencarikan istri bagi anak tuannya, seorang yang sangat kaya. Sementara Ribka melayani, hamba Abraham ini mengamat-amati sebelum kelak menyimpulkan bahwa Ribka lah wanita yang Tuhan tentukan untuk menjadi istri Ishak. Hari itu Ribka menerima berkat yang luar biasa dan mungkin tidak pernah disangka-sangka olehnya. Lalu bagaimana dengan sikap dan kesungguhan kita di dalam bekerja, melayani, atau ketika ada kesempatan untuk menolong orang lain? Sudahkah kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, atau ada modus di balik semuanya itu? Lihatlah berkat Allah yang Allah telah sediakan bagi Ribka sebagai upah atas kebaikan hatinya. Allah pun dapat menyatakan berkat dan mempromosikan hidup kita lewat orang yang sedang mengamat-amati kita tanpa pernah kita sadari. Hidup yang kita jalani, orang selalu berpikir positif dan negatif tentang diri kita. Tapi ingat, orang selalu mengamat-amati setiap kehidupan kita. Kelak ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita melakukan dengan sebuah kualitas yang benar-benar sangat berharga,
Jangan salah dan jangan kaget ketika kita pun kelak akan dipromosikan olehnya. Karena itu, biasakanlah dalam kehidupan kita melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dengan sebuah kerendahan hati. Niscaya, jangan sampai ketika kita melakukan hal itu, kita pun akan dipromosikan oleh orang lain, orang yang selalu mengamat-amati kita. Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan segala sesuatu bagi kita ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan memberkati.